pembicara, ahlinya pajak juga. Dan tahun lalu juga kita sudah mengundang beliau untuk ikut untuk mengisi dan memberikan informasi tentang pajak kepada nasabah dan pada peserta di webinar pajak yang seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu pada sore hari ini, kita akan ngebahas apa sih program pengungkapan sukarela, terus katanya ada kebijakan baru soal PPh di tahun 2022. Untuk itu, langsung saja saya perkenalkan pembicara pada sore hari ini, ada Mbak Endah. Halo Mbak Endah, selamat sore. Halo, sore. Apa kabar Mbak Endah? Baik. Mbak Endah lagi di kantor atau di rumah nih? Masih di kantor nih. Masih di kantor ya, oke deh. Yes. Sebelum kita mulai Mbak Endah, kita mau kenalin dulu nih profilnya Mbak Endah, jadi supaya para peserta di sini dikurangi sedikit ya pertanyaannya, Mbak Endah ini siapa sih gitu kan, dari mana sih, apa sih latar belakangnya beliau kok berani-beraninya gitu ya ngomongin pajak gitu. Oke, jadi Mbak Endah ini merupakan managing partner dari Catra Lintang Konsultama, betul ya Mbak Endah ya? Benar. Terus boleh di next. Oke, nah Mbak Endah sendiri punya background pendidikannya ini ya sangat mendukung untuk acara pada sore hari ini ya, D3 Perpajakan UNER, terus S1-nya juga di Fakultas Ekonomi UNER, kemudian S2-nya akuntansi pula di UNER, kemudian ada merangkap di hukum juga ya Mbak ya, terus sudah certified juga untuk pajak, kemudian merupakan pengurus IKPI Surabaya, sekretaris IKPI Surabaya, dan kalau nggak salah sekarang nih Presiden Rotarinya Denpasar nih Mbak Endah nih, wah keren banget. Hobinya ini juga ya, panah ya Mbak Endah ya? Nah, jadi makan enak. hobinya makan enak. Oke, jadi buat yang mungkin sering ketemu atau pernah ketemu Mbak Endah di tempat makan atau olahraga panah, Mbak Endah masih aktif nggak sih Mbak? Panah masih. Panah masih ya. Kalau lihat aku makan, lihat di Lestari TV, makan enak bersama Jeng Akila. Oke, namanya Jeng Akila kalau lagi nge-review makanan ya. Nah, oke, Mbak Endah, mungkin perkenalannya dari saya segitu aja untuk panggungnya. Saya persilahkan kepada Mbak Endah supaya kita mulai acaranya aja sore hari ini. Silakan Mbak. Oke, kita mulai ya Lili. Terima kasih kepada semuanya yang memberikan kesempatan saya untuk sharing. Jadi sore ini saya akan sharing tentang program yang ngehits banget ini, yaitu PPS. Kalau orang awam banyaknya apa ya PPS itu, paling gampang ngomongnya tax amnesty, pengampunan pajak. Nah, tapi apa benar PPS ini merupakan tax amnesty? Nah, ini nanti saya jelaskan di slide-slide yang banyak ini. Nah, jadi kalau misalnya dari rekan-rekan, ini banyaknya dari nasabah Lestari ya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung raise hand aja nanti. Raise hand aja, langsung ditanyakan, karena ini sifatnya kita sosialisasi dan diskusi bersama. Karena aturan ini adalah aturan baru yang beberapa itu kita menunggu penegasannya, tapi sampai sekarang belum ada penegasan apapun, karena prinsipnya menurut DJP ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela. Jadi PPS itu apa? Itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Jadi prinsipnya pajak di Indonesia itu kan self-assessment system, memberikan tanggung jawab kepada masing-masing wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri, untuk melakukan penyetoran, kalau habis disetor ya dilaporkan sendiri. Nah, benar apa tidaknya dari kantor pajak, dari DJP itu akan melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang itu tidak tunggu diperiksa baru full memenuhi kewajibannya, tapi DJP membuat satu program pengungkapan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya itu melakukan pembayaran pajak, yaitu PPh, berdasarkan pengungkapan harta. Seperti itu. Jadi lebih simpel ya, kalau pajak itu kan sebenarnya dari objek pajak penghasilan. Nah, ini dibuat simpel. Sekarang SPT-nya per tahun 2020 itu sudah melakukan pelaporan harta apa saja. Seperti itu. Jadi prinsipnya ini sukarela. Seperti itu. Next. Nah, program pengungkapan sukarela itu kenapa pemerintah memberikan program ini? Karena ternyata pada kondisi yang pertama itu masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Nah, kondisi ini itu yang membuat pemerintah dalam hal ini DJP mengeluarkan satu program ini. Nah, sebelum adanya pengaturan dalam Undang-Undang HPP, jadi PPS ini diaturnya di mana? Diaturnya di Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP itu apa? Undang-Undang HPP adalah harmonisasi perpajakan. Nah, kalau sebelum ada Undang-Undang HPP, untuk peserta TA, baik OP atau badan, misalnya diketahui belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan SPH dan terus ditemukan oleh DJP, itu akan dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan pajak sebesar 25% untuk badan, 30% untuk OP, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Nah, tertentu ini siapa? Untuk UMKM. Dari harta bersih tambahan plus sama sanksi 200%. Jadi kalau misalnya kayak orang pribadi tarifnya 30% sama dengan dikenakan pajaknya itu 90%. Karena dendanya sendiri itu 200%. Jadi 90%-nya itu akan diambil DJP dan sisanya hanya 10%. Nah, ini udah banyak kondisi yang seperti ini, banyak banget terjadi, dan ternyata banyak dari wajib pajak itu yang belum melaporkan seluruh hartanya. Seperti itu. Nah, dari kondisi yang pertama ini seperti itu, dan kondisi yang kedua, ternyata masih banyak wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi Undang-Undang HPP ini banyaknya ditujukan pada orang pribadi ya. Jadi khusus untuk program yang kedua itu untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam tahun 2016 sampai tahun 2020 itu misalnya belum berlaku ya Undang-Undang HPP ini, itu akan dikenakan PPh sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah sanksi administratif. Jadi misalnya nih yang kemarin di SPT tahun 2019-nya atau 2020-nya atau 2016-nya mungkin yang aslinya omsetnya itu 25M tapi cuman lapor 5M. Nah, 20M-nya kemana? Nggak dilaporkan. Ah, masa tahu sih? Tahu, karena apa? Pajak itu sekarang punya namanya pertukaran data otomatis. Automatic Exchange of Information. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pajak juga punya namanya data perpajakan dari ILAP. ILAP itu adalah institusi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Dan yang ketiga, ternyata diketahui banyak dari wajib pajak belum mengungkapkan seluruh aset. Nah, makanya ini ada namanya yang satu kesempatan yang harus dimanfaatkan nih oleh para wajib pajak, yaitu program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program. Seperti itu. Jadi, dicek-cek sendiri nih, yang tahu punya penghasilannya selama tahun 2016 sampai 2020 itu berapa aslinya.
Nah, karena apa? Pajak itu melihat penghasilan dari setiap uang masuk ke rekening koran itu dianggap sebagai omset. Nah, hitung aja misalnya nih, kayak tadi cerita saya, sudah melaporkan omset 5M dalam 1 tahun. Ternyata pada saat pemeriksaan diketahui adanya omset 25M. Nah, selisihnya 25M itu bagaimana? Ya akan dikenakan tarif sesuai peraturan yang berlaku. Kalau orang pribadi, yang pertama, karena sudah melebihi 4,8 pasti sudah PKP, jadi akan dikenakan 10% dari seluruh omset. Yang kedua, akan dihitung apakah wajib pajak mempunyai pembukuan. Nah, kalau tidak mempunyai pembukuan, ada aturannya sendiri juga. Dihitung secara jabatan, istilahnya didim. Profitnya itu didim profit, jadi dianggap berapa totalannya berdasarkan jabatan, berdasarkan hitungan pemeriksa, seperti itu. Nah, kali aja 10% kali 20M aja sudah berapa? 2M. Itu yang untuk PPN-nya, belum lagi untuk PPh-nya. Nah, PPh-nya dihitung labanya itu berapa? Seperti itu. Makanya ada yang namanya dim profit. Itu untuk PPh-nya, PPh plus PPN. Itu belum sanksi ya. Berarti kita pakai kasaran, misalnya totalannya 3M. 3M belum sanksi. Padahal saldo rekening korannya, rekeningnya itu sebenarnya nggak sebanyak itu. Karena apa? Karena banyak dari wajib pajak itu yang duit itu juga keluar masuk ya. Kita kan lapornya itu kuantitasnya besar. Jadi uangnya masuk besar, keluarnya juga besar. Nah, jadi yang jadi harta, jadi sisa saldo itu kan yang harta. Kalau yang keluar itu kan memang sudah jadi expense ya. Nah, yang jadi harta itu sebenarnya cuma tinggal 2M aja. Nah, 2M aja ini itu yang harus dideklar kalau mengikuti namanya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Seperti itu. Next. Nah, program sukarela itu apa? Kenapa dilakukan program pengungkapan sukarela? Yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan azas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Jadi sebenarnya PPS ini nggak rumit, jadi dilakukannya bisa langsung secara online, nggak rumit karena memang dibuat sederhana seperti itu. Next. Nah, program pengungkapan sukarela PPS ini ada yang namanya kebijakan 1 atau kebijakan 2. Nah, mulai berlakunya itu dari bulan Januari sampai 30 Juni 2022. Nah, bulan ini itu sudah berjalan 1,5 bulan lebih ya. Nah, itu cukup banyak dari wajib pajak yang sudah memanfaatkan ini. Karena apa? Meskipun tarifnya besar, ini tarifnya besar ya, beda dengan saat TA dulu. Kalau dulu kan 2%, 3%, seperti itu ya, 2, 3, 5. Nah, sekarang ini lumayan. Kalau untuk kebijakan 1, tarifnya 11% untuk harta deklarasi luar negeri. 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi atau harta dalam negeri. Jadi kalau ada harta yang di dalam negeri, rekening korannya itu termasuk data dalam negeri. Nah, misalnya punya simpanan yang di luar negeri, tabungannya ada di luar negeri, punya saham di luar negeri, itu kategorinya harta luar negeri. Nah, harta luar negerinya itu hanya untuk deklarasi aja, jadi tanpa dimasukkan ke Indonesia, tarifnya lebih mahal, 11%, jadi hanya dideklar aja ya, jadi hanya diungkap aja, itu tarifnya lebih besar, tapi kalau menyatakan akan direpatriasi, jadi akan ditarik dan masuk ke Indonesia, itu tarifnya sama, kayak seperti deklarasi dalam negeri, 8%. Nah, 6% itu untuk harta luar negeri direpatriasi
terus aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Nah, ini beda lagi. Nanti ada aturan khususnya tentang investasi SBN-nya ini. Seperti itu. Nah, kebanyakan yang paling aman ini ya masuk yang tarif kedua. Karena kan ini juga ada batasan waktunya. Repatriasi harus diinvestasikan itu berapa lama, terus repatriasi itu juga harus dimasukkan ke Indonesia, itu ada jangka waktunya. Nah, supaya tidak terkendala itu, ya kalau saya sarannya pilih yang nomor 2 ini, 8%. Itu untuk kebijakan pertama. Jadi kebijakan pertama itu pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan pada saat TA kemarin. Nah, pesertanya itu khusus untuk yang sudah pernah ikut TA. Jadi, kalau mau ikut PPS, tapi sebelumnya 2015 itu belum pernah ikut TA, itu ikut yang kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, orang pribadi itu pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilapor dalam SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong dicek semuanya di SPT tahun 2020 hartanya sudah terlaporkan dengan benar seluruhnya apa tidak. Jadi perlu nggak ikut PPS seperti itu. Jadi basis pengungkapannya itu harta perolehan 16 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, kalau misalnya, wah aku sudah lapor semua nih hartanya, benar itu hartanya sebesar itu, rekeningnya sudah dilapor semua, harta-hartanya yang apa namanya mobil, rumah itu juga sudah dilaporkan semua. Nah, dicek lagi uang di dompet itu termasuk uang tunai. Kira-kira per 31 Desember 2020 sudah dilaporkan apa belum? Nah, misalnya lagi ngehits kan tahun 2020 itu sepeda. Nah, sepeda itu juga termasuk kategori harta. Termasuk kategori kendaraan juga. Itu apalagi sepeda-sepeda mahal itu juga sudah jadi sorotan dari DJP. Nah, yang suka posting-posting di medsos punya harta. Nah, pajak pun juga sudah punya namanya program Soneta untuk melihat apakah dari wajib pajak ini mempunyai harta apa tidak. Nah, jadi kalau posting-posting di medsos kayak Raffi Ahmad ya, yang pernah posting dia foto ya di Lamborghini, nah itu langsung disentil sudah bayar pajaknya atau belum, karena harta dalam bentuk apapun juga itu pasti diperoleh dari penghasilan. Nah, penghasilannya itu ada apa tidak seperti itu. Nah, untuk tarif kebijakan kedua itu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri, repatriasi dan harta dalam negeri, dan 12% untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi renewable energy seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dicek-cek lagi kalau sudah pernah ikut TA 2015-nya itu yang sudah di TA itu hartanya sudah sesuai atau belum. Terus cek lagi 2020-nya, hartanya sudah dilaporkan dengan seluruhnya dengan benar sesuai harga perolehan sudah atau belum, seperti itu. Next. Nah, program pengungkapan sukarela ini manfaatnya apa? Yang pertama, kalau ikut kebijakan pertama pasti ini sudah ada kepastian hukumnya. Tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Jadi yang kena 200% tadi dikalikan tarif 30%, yang kalau ditemukan itu hartanya jadi habis karena cuma sisa 10% untuk orang pribadi. Kalau ikut PPS undang-undang itu tidak ada lagi. Jadi lebih murah kan? Lebih murah karena hanya membayar 8% saja.
Seperti itu. Jadi daripada kena 30%, mending bayar 8%. Meskipun banyak PPS ini banyak ya yang beberapa itu, aduh kok mahal banget ya, kok beda dengan tarif TA. Jadi kayak antara ngehits dan enggak gitu Tom. Tapi kalau sampai kena pemeriksaan, nah itu harganya jauh lebih mahal seperti itu. Jadi kayak tadi, lihatnya dari omset. Omset langsung dikaliin PPN aja udah 10%. Omset itu uang masuk. Kalau harta itu sisanya. Jadi udah jelas ya, yang dikenakan dan dibayar pajaknya itu jauh lebih sedikit. Seperti itu. Nah, manfaat untuk ikut kebijakan kedua itu dipastikan tidak akan diterbitkan ketetapan. Nah, saya juga sempat tanya nih, kenapa nggak disebut sebagai tidak akan dilakukan pemeriksaan? Nah, karena apa? Misalnya ternyata sudah ada pemotongan untuk wajib pajak orang pribadi dan OP itu sudah melakukan pemotongan, misalnya sudah mungut PPN, sudah motong pajak dari pihak lain, tapi tidak disetorkan. Nah, itu wajib disetorkan dahulu. Seperti itu. Jadi untuk kebijakan kedua, jadi dilihat-lihat dulu itu pernah cheatingnya itu bagaimana, itu dicek-cek lagi, dikonsultasikan dulu seperti apa. Yang pasti untuk kebijakan 2 itu tidak akan diterbitkan surat ketetapan untuk kewajiban 2016-2020. Jadi kalau misalnya nggak ada klausal tidak pernah motong atau tidak pernah mungut, ya berarti tidak akan pernah dilakukan pemeriksaan sampai tahun pajak 2020 seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan bagus ya kalau saya bilang, karena beberapa dari tahun 2020 ini pemeriksaan itu amat sangat gencar sekali. Makanya DJP meskipun di era pandemi begini, di akhir tahun 2021 kemarin DJP 100% penerimaannya itu 100% penerimaannya sesuai target. Karena apa? Pemeriksaan emang amat sangat benar-benar dilakukan secara simultan, apalagi untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, makanya PPS ini adalah kesempatan emas. Dan yang pasti adanya perlindungan data, jadi data Bapak Ibu itu akan terlindungi, dan data dan informasi yang bersumber dari SPH, dan lampirannya itu surat SPH itu adalah surat pengungkapan harta, dan lampirannya itu tidak akan dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ungkapkan secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan untuk kebijakan 2 juga sama, data atau informasi yang bersumber dari SPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkyu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi dilihat-lihat dulu hartanya. Jadi manfaatkan supaya dapat memanfaatkan kebijakan 1 atau kebijakan kedua. Karena meskipun tarif yang PPh finalnya itu cukup lumayan, yang saya bilang tadi, yang saya pilihin tadi 8% sama 14% itu lumayan cukup, ini persentasenya lumayan ya kayak gitu. Tapi itu hitungannya dari hartanya Bapak Ibu ya, bukan dari uang masuk. Kalau pemeriksaan yang namanya penghasilan itu dari uang masuk. Next. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, oh ya udah yakin, ya udah saya akan join untuk ikut PPS. Saya akan memanfaatkan program pengungkapan sukarela. Nah, jangan sekali-sekali kurang ungkap. Jadi dilihat-lihat lagi, ini adalah kesempatan terakhir. Kalau Bu Menkyu, Bu Sri bilangnya ini kesempatan akhir yang diberikan, makanya tarifnya lumayan cukup mahal.
Konsekuensinya apa kalau kurang ungkap untuk harta kebijakan 1 bagi peserta TA, OP atau badan yang sampai dengan PPS berakhir yaitu 30 Juni nanti masih belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta SPH pada saat mengikuti TA 2016. Nah, harta baru yang kurang atau belum diungkap saat TA itu akan dikenakan tarif PP 36 kali harta baru kali sanksi sesuai Undang-Undang TA. Jadi sanksi sesuai Undang-Undang TA tadi udah saya sebut ya, 200%. Nah, dikenakan PPh final dari harta bersih itu 25% untuk badan, 30% untuk OP, dan 12,5% untuk WP tertentu. Jadi tarifnya lumayan ya. Jadi daripada kena 30% plus sanksi 200 itu sama dengan 900, mending ikut kebijakan pertama, kenanya 8% saja. Seperti itu. Next. Nah, kalau kurang ungkap di kebijakan kedua, terus DJP menemukan harta lainnya, nah itu dikalikan 30% kali harta baru plus sanksi KUP. Nah, atas harta ini itu akan dikenakan PPh final, tarifnya 30%, nah itu akan dikenakan sanksi KUP. Sanksi KUP-nya itu sanksi bunganya per bulan itu ditambah 15%, sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi untuk sanksi ini itu setiap bulan tarifnya bisa beda-beda ya, karena berdasarkan Undang-Undang Ciptaker itu tarif kalau dulu sanksi kan langsung diplot 2% sanksinya per bulan. Nah, sekarang beda-beda ya. Ininya sih around 1,5 sampai 1,9 lah, itu berdasarkan fluktuatif. Nah, tapi ada tambahan sanksinya 15% dari tarifnya yang kurang dilapor ini. Jadi pastikan kalau mau ikut PPS itu ikut full, jadi jangan sampai kurang ungkap karena ada konsekuensi yang harus ditanggung kalau ternyata harta yang diungkap itu tidak atau belum diungkapkan. Itu jadi kena sanksinya. Next. Nah, gambaran umum PPS ini ada 5, ini angka 4-nya hilang. Nah, ini yang pertama itu pengungkapan, yang kedua bisa pembetulan, jadi diungkapkan dulu, masuk ke SPH 1, diungkapkan itu pelaporannya secara online, setelah mengungkapkan secara online, surat keterangan otomatis itu akan keluar, jadi tanpa bukti penerimaan elektronik, itu tidak ada bukti penerimaan elektronik, beda kayak TA kemarin, harus antri-antri ke kantor pajak sampai kepanasan karena nunggu programnya bisa error, bisa gimana. Nah, kalau dulu sampai antri-antri ke kantor pajak, sekarang nggak perlu lagi karena semuanya dilakukan secara online. Nah, misalnya dirasa dilihat-lihat kok ternyata kurang atau ternyata kelebihan, itu wajib pajak boleh melakukan pembetulan pengungkapan dengan SPH kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, pembetulan ini bisa dalam bentuk perbaikan atau kira-kira pencabutan. Oh, ternyata itu sudah bukan harta saya, itu ternyata sudah saya berikan, sudah jadi milik orang lain karena diakui oleh orang lain. Seperti itu. Kadang lupa ya, sudah jualan mobil atau sudah mobilnya itu diberikan kepada saudara atau gimana, seperti itu. Jadi bisa dilakukan pencabutan. Jadi pembetulan atau pembatalan itu bisa dilakukan dengan SPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dari pembetulan ini DJP pun juga bisa melakukan pembetulan atau pembatalan esket. Esket itu adalah surat keterangan, itu dari penelitian, terus dari penelitian DJP akan mengklarifikasi kepada wajib pajak. Kalau sudah diklarifikasi, maka akan
keluar yang namanya surat pembetulan atau pembatalan. Jadi hati-hati ngisi dalam SPH sudah punya niatan untuk ikut PPS, tapi ternyata bisa batal. Nah, kalau batal ya tidak berlaku manfaat yang yang ditawarkan oleh DJP untuk mengikuti program. Nah, apabila ada komitmen untuk repatriasi atau investasi, repatriasi itu maksimal 30 September 2022, kalau investasi itu maksimal 30 September 2023, itu harus dilakukan. Jadi investasi khusus wajib pajak PPS. Nah, yang kelima itu ada pengawasan, ada surat teguran, tidak comply, terus akan keluar yang namanya SPT masa PPh final harus bayar, yang namanya tambahan PPh final secara sukarela atau tidak bayar tambahan, jadinya keluar namanya surat penetapan, akhirnya keluar namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini karena apa? Karena kurang ungkap harta, kebijakan pertama, ketentuan pasal 18 Undang-Undang TA. Nah, ini kalau kurang ungkap, diawasi kan, diawasin, ternyata dari SKET-nya kurang ungkap. Nah, kurang ungkap nanti akan keluar yang namanya kebijakan 1, ketentuan pasal 18 Undang-Undang TA, yaitu yang kena denda 200%. Atau yang kebijakan 2, akan keluar sanksi PPh final 30% plus sanksinya yang tadi ada tambahan 15%. Seperti itu. Next. Nah, PPS cara pengungkapannya, yang pertama tadi itu surat pemberitahuan pengungkapan SPPH, bentuknya itu e-form, disampaikannya secara elektronik melalui DJP online. Nah, DJP online itu bisa diakses 24 jam. Pakai WIB ya, bukan pakai jamnya Bali. Seperti itu. Jadi beda 1 jam. Jadi bisa dilakukan 24 jam. Nanti akan yang namanya SKET, yaitu surat keterangan, dan peserta PPS itu dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga melakukan pembetulan, bisa juga mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan isian 0. Jadi kalau sudah mencabut, nah itu tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut. Jadi kalau pembetulan menambah, mengurangi, itu dilihat-lihat dulu kalau mau ngurangin. Jadi sebelum ikut PPS dipikir-pikir dulu plus minusnya, kira-kira misalnya kalau diperiksa saya pilih diperiksa atau ikut PPS saja, seperti itu. Kira-kira misalnya kalau diperiksa harus bayar pajak itu berapa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dicek dulu kira-kira omset yang kemarin-kemarin, penghasilan yang belum dilapor itu kira-kira berapa, dikalikan tarif pajak yang berlaku. Jadi kayak yang tadi, aslinya omsetnya 25M tapi lapor 5M, berarti yang belum dilapor 20M. Kalau berdasarkan tarif pajak yang berlaku, berarti kan kalau sudah 20M berarti kan sudah di atas 500 juta. Berarti untuk PPh-nya itu sudah 30% dari labanya. Nah, laba itu dilihatnya dari mana? Dari omset dikurangi biaya-biaya. Nah, biaya-biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan bruto itu apa? Nah, itu biaya-biaya yang tercantum di Undang-Undang PPh. Jadi Bapak Ibu dilihat-lihat kondisinya bagaimana, dikonsultasikan, bisa kalau ke AR, kalau gratis ke kantor pajak itu bisa. Jadi wajib pajak itu semuanya punya yang namanya account representatif seperti itu. Tapi kalau mau berbayar ya ke saya kayak gitu. Jadi nggak mau antri ke kantor pajak. Nah, itu konsultasinya bisa ke saya. Seperti itu. Next. Nah, kelengkapan SPPH itu yang pertama NTPN, jadi bukti pembayaran.
daftar rincian harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi dan atau investasi. Tambahan kelengkapan untuk yang kebijakan kedua, ini NTPN ini setelah dirinci ya, harta bersih kurangi harta hutang, terus kira-kira berapa, nah itu sudah dibayar, dikalikan dengan tarifnya, jadi dibuatkan e-billing, terus ada nomor NTTPN-nya, nah itu yang dilaporkan. Tambahan kelengkapannya untuk kebijakan kedua, pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu kemarin diperiksa, terus aku ini nggak setuju. Kemarin tuh tahun 2020-2021 banyak sekali orang pribadi yang langsung diperiksa itu bisa tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu ya. Jadi kemarin tahun lalu itu banyak sekali orang-orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat tidak setuju, itu kan melakukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum itu bisa keberatan, bisa banding ke pengadilan pajak, nah itu wajib untuk dicabut. Atau melakukan permohonan restitusi, seperti itu. Jadi misalnya SPT-nya itu lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar kan diajukan pengembalian restitusi. Kalau ikut program PPS itu harus dicabut dulu baru bisa. Terus harus mengunggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan atau peninjauan kembali PK. Nah, pernyataan mencabut permohonan itu sama dengan surat permohonan pencabutan restitusi dan upaya hukum itu sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang KUP. Next. Nah, tarif itu tarif dikalikan nilai harta bersih. Untuk yang kebijakan pertama itu sesuai Undang-Undang TA. Jadi harta yang diungkap itu harta bersih ya. Harta bersih itu harta dikurangin utang. Nah, ada pengurangnya, yang utang itu yang boleh sebagai pengurang itu ada maksimalnya. Kalau untuk orang pribadi maksimal 50%. Kalau untuk wajib pajak itu paling banyak 75% dari nilai harta. Jadi harta ini kan macam-macam ya. Kayak misalnya punya rumah, rumahnya masih KPR. Nah, yang diungkap jadi harta itu adalah nilai rumahnya. Nilai harga jual rumahnya itu berapa. Nah, tapi dapat rumahnya kan masih ngangsur nih, masih utang. Nah, nilai utangnya berapa per tahun 2015. Nah, itu bisa kalau misalnya orang pribadi, KPR itu tadi, itu bisa dikurangkan 50% dari hartanya maksimalnya ya, seperti itu. Nah, misalnya kalau utangnya itu bisa dalam bentuk falas, nah itu pakai kurs KMK pada akhir tahun pajak terakhir, yaitu akhir pajak tahun 2015 untuk kebijakan 1. Jadi dilihat-lihat dulu, kalau kebijakan 1 berarti pengurangnya itu adalah utangnya itu ada batas maksimalnya untuk orang pribadi 50% dan WP Badan 75%. Next. Nah, untuk pedoman nilai harta untuk kebijakan 1 itu sudah ada pedomannya, itu nominal untuk kas dan setara kas. Jadi kalau mengemukakan atau mendeklar atau mengungkap uang kas tunai itu sebesar nilai nominalnya sesuai nilai falasnya yang dipegang tangan itu berapa. Terus untuk tanah dan bangunan itu lihat nilai NJOP-nya atau NJKB untuk kendaraan bermotor, nilai yang dipublikasikan oleh Aneka Tambang TBK untuk emas dan perak, nilai yang dipublikasikan oleh PT BI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di BI, dan nilai yang dipublikasikan oleh penilai harga efek Indonesia untuk yang saham, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada pedomannya, ini kan sudah diatur ya A sampai E. Nah, kalau nggak ada pedomannya itu harus menggunakan penilaian kantor jasa penilaian publik, seperti itu. Jadi misalnya punya kapal, punya yacht gitu ya, punya helikopter. Nah, ini kan nggak ada nih.
Oh, bisa masuk kendaraan bermotor ya itu ya. Nah, kita lihat dulu NJKB-nya itu ada suratnya apa enggak. Nah, itu kalau misalnya enggak ada, ya satu-satunya jalan harus memakai jasa pihak ketiga, yaitu jasa penilai publik KJPT seperti itu. Next. Nah, untuk kebijakan kedua itu kondisinya bagaimana, syarat dan ketentuannya. Yang pertama, tidak sedang diperiksa atau dibuper. Buper itu adalah bukti permulaan. Yang melakukan pemeriksaan itu adalah kanwil. Jadi arahnya sudah tindak pidana, itu yang melakukan pemeriksaan itu adalah kanwil, karena dari data ditemukan adanya adanya tindak pidana fiskal. Nah, itu biasanya masuk ke buper, bukti permulaan, atau kalau diperiksa itu biasanya memeriksa adalah kantor pajak, tempat wajib pajak terdaftar. Nah, itu tidak sedang diperiksa 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kapan sebenarnya ikut PPS ini? Nah, ikut PPS ini segera. Jadi kalau sudah merasa punya banyak dosa, saya sarankan segera join PPS. Karena apa? Daripada buntung, terus belum nanti aja, terus keburu ada surat pemeriksaan, itu sudah nggak bisa ikut PPS. Jadi salah satu bedanya dengan TA tahun 2015, kalau pada saat TA terus diperiksa langsung mengungkap saya pilih TA aja daripada diperiksa. Nah, pemeriksaannya langsung berhenti. Nah, kalau PPS pemeriksaannya tidak berhenti. Jadi pemeriksaan itu harus selesai dulu baru bisa ikut PPS. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian yang paham dengan kondisinya, kan yang tahu itu kan adalah wajib pajak sendiri ya. Saya kira-kira punya banyak dosa nggak sih gitu ya. Nah, itu segera aja ikut yang namanya PPS. Nah, terus tidak sedang dilakukan penyidikan atau proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam ini kondisinya untuk PPH, untuk Potput, untuk PPN. Nah, ini itu segera aja ya, karena apa? Kalau duluan surat pemeriksaan itu datang, pemeriksaan ini itu harus diselesaikan dahulu baru bisa mengikuti PPS. Nah, syarat umumnya yang pertama ber-NPWP, terus membayar PPh final yang tadi sesuai tarif, terus menyampaikan SPT tahunan PPHOP tahun 2020. Terus kalau ada upaya hukum, melakukan permohonan restitusi atau upaya hukum 16 sampai 2020 untuk PPH, PPN itu wajib dicabut dulu permohonan. Nah, setelah Undang-Undang HPP, nah Undang-Undang HPP itu kan kemarin November ya, November itu diundangkan. Tapi wajib pajak itu Desember atau Januari kemarin itu melakukan pembetulan dulu nih. Wah, SPT-ku tak betulin. Supaya apa? SPT 2020-nya dibetulin. Supaya hartanya yang diungkap cuma tinggal sedikit. Nah, itu nggak boleh. Sudah nggak boleh. Jadi, pembetulan SPT untuk peserta PPS setelah Undang-Undang HPP diundangkan itu dianggap tidak disampaikan. Jadi pakai kondisi sebelum Undang-Undang HPP ini diundangkan, itu yang berlaku. Jadi kalau di SPT tahun 2020-nya di kolom hartanya kosong melompong, ya berarti hartanya belum dilaporkan seluruhnya. Jadi yang ditebus atau yang diungkap ya dari seluruh harta yang dimiliki. Nggak boleh lagi harta yang kurang, karena harta yang kurang ya seluruhnya belum diungkap. Seperti itu. Nah, kalau untuk WPOP yang belum lapor SPT 2020, itu harus lapor dulu SPT 2020 dengan mencantumkan harta sebelum 2020 plus harta dari penghasilan 2020. Nah, jadi ada ketentuannya yang dilaporkan untuk SPT tahun 2020 itu apa saja.
Seperti itu. Jadi harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur di kebijakan PPS ini. Seperti itu. Next. Mbak Endah, kita boleh jawab pertanyaan dulu? Boleh. Karena ada yang sudah bertanya. Ini tadi yang pertama, sebentar ya, kita urutin dari yang pertama dulu. Username-nya Oppo. Ini Bapak atau Ibu? Pertanyaannya, saya sebagai penerima warisan, apakah warisan ini wajib dilaporkan? Kemudian pertanyaan lainnya, apakah beda jika menerima warisan dari orang tua langsung dan dari kakek atau nenek bila orang tua sudah tidak ada, kan bisa turun ke saya. Bisakah turun ke saya gitu? Terus apakah itu wajib dilaporkan juga? Itu gimana Mbak Endah kalau soal warisan? Iya. Jadi kalau warisan itu memang bukan objek pajak ya, karena kan warisan. Tapi perlu dilihat lagi, yang memberikan warisan ini sudah membayar pajaknya apa tidak, seperti itu. Karena kalau ikut undang-undang TA, salah satu subjeknya yang ikut TA itu adalah warisan yang belum terbagi. Seperti itu. Kalau sudah terbagi, artinya sudah ada akte waris, namanya itu tercantum, diberikan kepada siapa, nah itu yang bukan jadi objek pajak. Tapi dengan catatan ya, warisannya itu sudah dilaporkan oleh si pemberi waris, dalam artian warisan yang diberikan ini sudah dibayarkan pajaknya. Warisan ini itu penghasilannya sudah dibayarkan pajaknya. Jadi kalau belum dilaporkan, nah itu kalau saran saya lebih baik diungkapkan dengan PPS seperti itu. Makanya ada di beberapa berita ya, kayak Bu Sri Mulyani, saya tahu semuanya nih, ada yang dapat warisan, ngaku-ngaku dapat hibah, nah itu wajib dilaporkan seperti itu. Tapi kalau yakin bahwa yang memberikan warisan itu sudah membayarkan pajaknya dengan benar, itu tinggal dilaporkan aja, bukan kategori yang masuk ke PPS. Jadi banyak sebab seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, warisan. Nah, warisan yang jadi objek, yang bukan jadi objek pajak, itu ada aturan khususnya, diberikan 1 derajat. Jadi kalau nenek ke cucu itu bukan 1 derajat lagi. Jadi sudah jadi objek pajak seperti itu. Jadi kalau dari nenek ya mau nggak mau tetap jadi objek pajak seperti itu. Untuk waris. Halo, ngeheng ya rasanya Lili. Iya, ngehang tuh, Mbak Endah. Yuk, kita lanjutkan di pertanyaan kedua ya. Saya buka sendiri. Pertanyaan kedua dari Krisnanda Ari. Iya, Krisnanda Ari ya. Halo, selamat sore. Mengenai PPS, apakah jika ada aset yang belum dilaporkan bisa dikurangi dari hutang yang kita pakai untuk beli asetnya? Boleh. Jadi harus dilihat ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2 ya, karena sebagai pengurang hutang itu ada ketentuannya. Sedangkan sumbernya bukan dari bank, tapi dari orang pribadi peminjamnya. Nah, orang pribadi peminjamnya itu berarti kan sebelah sana berarti kan ngakuin nih punya piutang. Nah, itu harus ada surat pernyataan hutang piutang seperti itu. Jadi match ya, yang Pak Krisnandanya ngakuin hutang, yang bagian sana ngakuin piutang jadi harta seperti itu. Jadi harus matching. Pertanyaan kedua dari Alif Probo Waskito Aji. Ya, benar ya.
nggak pede soalnya di laptop saya. Bila mengikuti pengungkapan pajak atau amnesti pajak ini, apa PTKP juga naik? Nah, PTKP itu tidak naik. Nanti yang saya jelaskan yang berubah itu adalah bracketnya tarif pajak penghasilan, bukan PTKP. Jadi kalau PTKP masih dianggap masuk akal karena beberapa UMP di Indonesia itu masih di bawah PTKP seperti itu. Jadi kalau PTKP belum ada perubahan. Selanjutnya dari pertanyaan Aditis, ya benar ya. Saat ini saya sudah tidak bekerja atau pensiunan pegawai swasta dan penghasilan saya diperoleh dari bunga-bunga deposito. Pertanyaannya adalah, di kondisi saya seperti ini, sudah pensiun dan tidak bekerja, apakah tabungan deposito harus dilaporkan? Dan ketika dilaporkan, apakah akan diminta bayar pajak? Sebagai catatan, dana deposito saya saat ini adalah akumulasi dari penyisian penghasilan ketika bekerja, bonus dari kantor, pencairan asuransi penjualan barang seperti mobil, bunga, dan tabungan deposito sebelumnya, dan tidak pernah dipakai ketika masih bekerja. Dana pesangon, pencairan JHT, BPJS, bahkan dari pemberian orang lain yang semuanya bercampur aduk. Dan selama bekerja secara rutin sudah melaporkan SPT tahunan. Atas kondisi ini bagaimana ya Bu? Terima kasih. Jadi yang tahu kondisi arus uang dan harta itu kan Bapak Ibu sendiri. Nah, dilihat Bapak Ibu itu memilih pembetulan bahwa hartanya sudah untuk mendapatkan harta itu dari penghasilan yang sudah dilaporkan, sudah dibayarkan pajaknya apa belum? Jadi kalau Ibu yakin, Ibu atau Bapak ini yakin kalau penghasilannya sudah dibayarkan pajaknya, pakai mekanisme pembetulan. Jadi nggak perlu ikut PPS. Tapi kalau nggak yakin, misalnya ini kan tadi juga nggak yakin juga nih uang masuknya itu campur aduk dari orang lain juga. Nah, orang lain juga itu sudah dilaporkan jadi penghasilan lain-lain enggak? Sudah dibayarkan pajaknya enggak? Sudah dibayarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya apa tidak? Jadi ya paling gampang harta terakhir sekarang per 2020 itu langsung diikutkan PPS seperti itu. Jadi kondisi masing-masing dari orang pribadi beda-beda ya. Jadi harus dipastikan dulu perolehan hartanya itu diperoleh dari penghasilan yang sudah dibayarkan pajaknya atau belum. Seperti itu. Next dari pertanyaan Lydia. Selamat sore Bu, saya peserta TA. Ada mobil yang belum dilaporkan di TA. Mobil itu sudah dijual dan ada beli mobil di tahun 2017 dan mobil masih sampai sekarang. Itu bagaimana ya solusinya? Solusinya dilaporkan di PPS yang pakai kebijakan 1 karena mobilnya itu adalah awalnya kan mobil yang kurang diungkap kan itu 2015. Nah, supaya apa? Supaya pada saat pemeriksaan 2017 itu ada arus uangnya itu jelas seperti itu. Arus uangnya jelas. Tapi kalau misalnya nggak mau repot semuanya, jadi wajib pajak itu bisa satu wajib pajak itu bisa 2 kebijakan. Jadi kan kalau sudah pernah ikut TA itu bisa ikut kebijakan 1 ikut, kebijakan 2 juga ikut, bisa seperti itu. Jadi kan kalau kebijakan 1 ini karena memang kurang ungkap untuk mobilnya. Nah, supaya tidak diperiksa, supaya pemeriksaan itu kadang gini ya. Ya memang udah benar semua, tapi tetap perlu adanya satu kos waktu yang harus disisihkan untuk meladenin pemeriksa, untuk memberikan data, untuk datang ke kantor pajak. Kalau nggak sempat ke kantor pajak, bisa diwakilkan konsultan pajak. Nah, fee-nya konsultan pajak, nah tambahan lagi kos. Nah, itu harus dipikirin. Makanya dihitung-hitung lebih bagus, lebih murah ikut PPS atau melakukan pembetulan atau tidak melakukan pembetulan atau tidak melakukan PPS. Nanti aja kalau diperiksa, nah itu
beda-beda kondisi dari masing-masing wajib pajak seperti itu. Selanjutnya dari Nicholas, harta saya sedang diagunkan ke bank untuk hutang usaha. Apakah yang dilaporkan hartanya atau hutangnya? Jadi dua-duanya Pak, hutang pun itu juga wajib dilaporkan juga. Jadi hutang ke bank jadi agunan, jadi kayak KPR kan ya. KPR, hartanya dilaporkan. Nah, KPR itu kan beli rumah, terus rumahnya diagunkan, makanya dapat namanya kredit, hutang bank, KPR. Nah, yang dilaporkan jadi harta itu adalah rumahnya. Nah, hutangnya bagaimana? Hutangnya kan ini untuk mendapatkan si harta yang diungkap tadi, rumah. Nah, kalau pakai kebijakan pertama itu maksimal 50% aja. Tapi kalau untuk kebijakan kedua itu dari total hutang untuk memperoleh harta seperti itu. Jadi dua-duanya harus dilaporkan. Jadi yang dilaporkan ya harta ya hutangnya Pak Nicholas. Next dari Diah Wijayanti, Mbak boleh tanya kalau untuk hibah apakah berlaku sama? Nah, ini hibah itu ada aturan tersendirinya. Hibah yang bukan objek pajak itu ada ketentuannya juga diberikan kepada satu keturunan garis lurus juga ada ketentuannya hibah itu diterima oleh wajib pajak badan keagamaan. Nah, itu ada aturan khusus untuk hibah seperti itu. Terus dari Ibu Wiwi, cara melaporkan aset emas itu cara menilainya bagaimana ya? Nilainya apakah setiap tahun disesuaikan? Nah, namanya harta itu kalau untuk pelaporan aja, harta itu pakai nilai perolehan. Jadi pakai nilai perolehan dari Bu Wiwi terima. Jadi hartanya itu tahun berapa. Nah, ini kalau melaporkan PPS itu pakai yang tadi nilai yang sebenarnya tadi seperti itu. Mbak nyambung pertanyaan dari HP Adindi. Untuk penyesuaian apakah bisa diselipkan surat pajak di BPJS, pensiun dan kawan-kawan itu bisa menjadi lampiran saat perubahan? Itu pembetulannya lihat per tahunnya. Jadi kalau pembetulan yang bisa dibetulkan itu 5 tahun yang disebut daluarsa yang bisa dibetulkan itu kan ada ketentuan-ketentuan juga ya. Pembetulan SPT itu maksimal dilakukan kapan. Nah, itu kondisinya apakah ada kurang bayar, apakah cuma melaporkan harta. Nah, itu beda-beda. Jadi harus dilihat dulu pembetulan ini hanya pembetulan harta atau ada kurang bayar atau jadi lebih bayar seperti itu. Jadi harus dilihat kondisi detailnya hartanya itu pembetulan SPT atau PPS. Selanjutnya dari Pak Joseph William, misalnya saya ada rekening sejumlah 500 sebelum 2015, belum dilaporkan, kemudian tahun 2020 menjadi 750 juta. Bagaimana penerapan PPS-nya? Jadi ini ada dua, berarti kan kebijakan pertama itu ikut 500 juta, terus yang tambahannya berarti kan ini naik nih. Nah, naik itu kan atas penghasilan 16 sampai 2020, makanya tabungannya naik 2020. Jadi sebagian itu ikut PPS kebijakan 1, sebagian itu ikut PPS kebijakan 2. Jadi dasarnya dari rekening koran per Desember 2015 500 juta itu ikut tarif kebijakan pertama, yang selanjutnya ikut tarif selisihnya ikut tarif kebijakan kedua. Nah, ini kan yang saya bilang tadi bahwa wajib pajak itu bisa ikut dua kebijakan seperti itu. Jadi dilihat dulu hartanya. Selanjutnya dari Ibu Lydia lagi, Bu, menyambung yang tadi, bagaimana untuk mobil saya yang beli di 2017, kapan dimasukkan ke SPT-nya? SPT, kalau pembetulan aja berarti SPT 2017, tapi kalau ikut PPS ya berarti diungkap di PPS tahun 2022 ini, lah laporan PPS ini itu di SPT tahun 2022, seperti itu. Selanjutnya Pak Joseph William, kalau kebijakan 2 boleh 100% ya hutangnya.
Bisa, seperti itu. Selama masa PPS, apakah masih bisa pembetulan, Bu? Kalau bukan peserta PPS, masih bisa pembetulan. Dari Pak Krisnanda. Jadi, boleh, makanya harus dilihat-lihat, ikut program PPS, atau pembetulan, atau dibiarin aja. Seperti itu. Jadi kalau dibiarin aja, paling kecil, paling nggak diperiksa kok, cuman dikit aja hartaku, ya sudah. Kalau Bapak Ibu memilih seperti itu, ya berarti tidak perlu ikut PPS dan tidak perlu ikut pembetulan. Tapi kalau sudah yakin, misalnya sudah yakin kalau hartanya itu sudah dilapor seluruhnya, jadi penghasilannya itu sudah dibayarkan pajak seluruhnya, tinggal harta saja yang belum dilaporkan, jadi lebih baik ikut pembetulan saja, nggak usah ikut PPS, seperti itu. Oke, Mbak Endah. Yes. Tadi saya sempat hilang sebentar. Iya. Ini pertanyaannya tadi udah hampir semuanya dijawab. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke materinya Mbak Endah. Biar nanti mau ada pertanyaan yang lain kita jawab lagi di sesi Q&A yang kedua. Silakan Mbak dilanjutkan. Nah, ini next ya, yang ini tadi sudah. Next slide-nya. Jadi kalau PPS itu dari tarif kali nilai harta bersih, tadi juga ada pertanyaan, hutangnya itu boleh diakuin apa tidak? Boleh. Kalau untuk kebijakan 2 diaturnya dari pokok hutang. Jadi harta dikurangi pokok hutangnya. Kan hutang itu kadang kalau misalnya hutang mobil ya, kalau hutang kendaraan itu sudah termasuk bunga. Nah, itu harus dikeluarkan dulu. Jadi yang boleh sebagai pengurang itu hanya pokok hutang, bukan dari total hutang, seperti itu. Jadi kalau ada dalam bentuk falas, hartanya itu pakai kurs KMK pada akhir tahun pajak 2020, seperti itu. Next. Nah, untuk kebijakan kedua itu pakai nilai nominal untuk kas dan setara kas. Kalau untuk harta selain kas itu pakai harga perolehan. Jadi kayak tadi itu mobilnya tahun 2017 kan belum dilaporkan di SPT 2020. Nah, itu pakai harga perolehan. Jadi kalau misalnya tidak diketahui harganya itu berapa, misalnya tadi beli emasnya itu nggak ada buktinya, nggak ada datanya untuk kalau ikut kebijakan kedua. Jadi itu pakai nilai wajar. Nah, nilai wajarnya itu dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Nah, ini agak sulit ini ya kalau penilaian wajib pajak, soalnya kadang tuh wajib pajak mengira-ngira mesti ini kira-kira cuma segini kok hartaku. Nah, itu lebih bagus ditanya kanan kiri, dicek nilai wajarnya kira-kira berapa, tanahnya yang belum dilapor ini dulu harganya berapa, wajarnya itu berapa, seperti itu. Next. Nah, cara pembayarannya itu SPPH untuk kebijakan pertama ini kode MAP-nya ya, kode bayarnya itu 427, kebijakan 2 itu 428. Nah, ini jangan salah pilih, tapi kalau pakai e-form itu nanti langsung otomatis dia langsung bisa membentuk e-billing-nya kok. Jadi ini sudah ada sudah ada guidance-nya dari e-form yang harus diisi. Jadi kalau untuk SKPKB kebijakan 2 itu kurang ungkap, dikenaikan PPh final itu nanti keluar kode MAP-nya 319. Jadi akun pajaknya tetap ya depannya 41128, ininya 319428 kayak gitu. Atau yang SPT gagal repatriasi tadi sudah janji
mau repatriasi, mau memasukkan dana ke Indonesia tapi nggak jadi karena terkendala regulasi, nanti malah kena DIM yang harganya yang tarifnya lebih besar. Nah, itu jadinya nanti akan keluar namanya SPT gagal repatriasi atau keluar SKPKB gagal repatriasi atau investasi seperti itu. Nah, kalau sudah bikin e-billing dengan kode akun ini, itu pembayaran melalui bank persepsi, bisa melalui pos atau lembaga persepsi lainnya menggunakan e-billing. Dan pembayaran ini tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Jadi misalnya nih kemarin bayar pajak kelebihan, nah itu terus diajukan pemindah bukuan, nah itu nggak boleh. Jadi ini duit benar-benar langsung dari cash ya, cash. Jadi nggak bisa dari PBK seperti itu. Next. Cara pengungkapan untuk pembetulan SPH, SPH kedua, ketiga, dan seterusnya itu memuat harta bersih yang setelah perubahan, harta bersih yang tidak dapat dilakukan, yang tidak dilakukan perubahan apa, harta bersih yang diubah selain yang dihapus, harta bersih yang baru atau diungkapkan, atau cuman melakukan perbaikan kesalahan tulis, hitung, atau perubahan tarif. Nah, ini bisa. Jadi tadi kalau saya bilang sudah sudah sadar diri kalau banyak dosa, jadi lebih baik segera saja ikut PPS, tapi saya belum tahu, belum ngitung harta total saya berapa. Nah, ikut kebijakan kedua segera, yang penting ikut dengan harta yang benar-benar sudah ada datanya, misalnya ada falasnya kira-kira berapa, uang tunainya berapa, ikut itu dulu. Nanti kan juga masih bisa ikut pengungkapan kedua, ketiga, seterusnya untuk pembetulan. Jadi daripada keduluan diperiksa, mending ikut PPS dulu, seperti itu. Jadi dari hasil perhitungan SPH kedua, ketiga itu dibayar, PPh finalnya kurang bayar berapa, itu dilunasi. Terus misalnya kalau ada pembetulan, terus ternyata kelebihan yang sudah dibayar PPS itu bisa untuk dilakukan permintaan pengembalian atau PBK. Tapi saran saya jangan sampai kelebihan. Jadi hitung-hitung dulu dengan benar. Supaya apa? Mengurangi administrasi yang tidak perlu dilakukan. Karena itu memakan waktu dan ya perlu proses dan pembuktian lebih lanjut seperti itu. Next. Nah, PPS cara pengungkapan atau pencabutan dari ada nilainya terus habis itu jadi 0. Nah, itu akhirnya kan dianggap tidak mengikuti PPS nih. Tadi yang langkah ketiga tadi. Nah, konsekuensinya yang pertama, SK sebelum pencabutan itu dianggap batal demi hukum. Yang kedua, SK pada saat mencabut SPPH itu merupakan bukti pencabutan. WP dianggap tidak ikut PPS, padahal awalnya kan sudah dianggap ikut PPS, tapi karena dibetulin, dicabut, itu tidak ikut PPS. Nah, karena tidak ikut, jadi WP tidak menerima manfaat untuk PPS, kebijakan 1 maupun kebijakan 2, dan WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH. Jadi kalau mau mencabut itu dipikir-pikir dahulu. Jadi kalau mau ikut PPS, itu juga dipikir-pikir dahulu, ikut PPS, mau ikut PPS atau mau pembetulan saja, atau mau dibiarkan saja, seperti itu. Jadi harus dihitung ya plus minusnya, seperti itu. Next. Nah, jadi untuk pembetulan SKET itu akan dilakukan penelitian dari SKET, apakah harta bersih yang diungkap itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apakah ada salah tulis atau salah hitung, itu bisa dengan pembetulan SKET. Atau pembatalan SKET, ternyata harta bersihnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Makanya saya tadi bilang,
dihitung-hitung dulu dengan benar, nilai wajarnya itu berapa, jangan diturun-turunkan, karena kan sudah diatur tuh tadi, kalau kas pakai nilai nominal, kalau selain kas itu pakai harga perolehan. Nah, kalau nggak ada, misalnya itu merupakan pemberian, hadiah, misalnya kemarin dapat emas-emasan banyak, kan nggak ada buktinya nih, pakai harga wajar. Nah, itu kalau dibilang tidak wajar ya akan dibatalkan SK-nya. Jadi percuma ya sudah ikut PPS tapi ternyata dibatalkan. Jadi kalau harta bersih tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya itu bisa dibatalkan juga. Yang kedua, periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS. Jadi sudah disyaratkan tadi kalau ikut kebijakan 2 harta perolehan 16 sampai 2020. Kalau 2015 ke atas bisa ikut PPS kebijakan pertama. Terus yang ketiga, peserta PPS sedang diperiksa, dibukber, disidik dalam proses peradilan dan menjalani TPJ, tindak pidana perpajakan. Jadi kalau diperiksa nggak bisa ikut PPS, makanya kalau supaya nggak diperiksa, ikut segera PPS seperti itu. Terus peserta PPS tidak mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum, itu pun juga ada pembatalan SK. Dan yang terakhir, peserta PPS tidak memenuhi persyaratan. Jadi syarat-syaratnya tadi kan ada ya, ber-NPWP, membayar, itu harus memenuhi persyaratan itu. Next. Nah, ketentuan repatriasi batasnya itu paling lambat 30 September 2020, pengalihannya itu melalui bank, holding periodnya itu 5 tahun. Jadi dipikir-pikir mau deklarasi aja atau repatriasi aja. Kalau deklarasi aja tarifnya lebih mahal seperti itu. Next. Next. Nah, kalau investasi itu ada hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy, pendirian usaha baru atau penyertaan modal. Dan bentuk investasinya itu kedua SBN. Nah, ini baru kemarin tuh ada ketentuan tentang SBN-nya itu sudah dikeluarkan detailnya. Tapi saya belum belum masukkan ke sini ya ketentuannya. Nanti kalau butuh bisa saya kirim tersendiri. Batas waktunya itu paling lambat 20 September 2023, holding periodnya 5 tahun sejak diinvestasikan. Nah, ketentuan lain, investasinya itu dapat dipindahkan ke bentuk lain, tapi setelah minimal 2 tahun. Jadi misalnya investasinya kan ini nih, hilirisasi SDA apa, atau jadi SBN. Nah, itu ada ketentuannya. Setelah minimal 2 tahun baru bisa dipindahkan. Yang kedua, perpindahan antar investasi itu maksimal 2 kali, dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Terus diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar investasi, dan jeda waktu perpindahan antar investasi mengangguhkan holding period 5 tahun. Jadi jadinya totalannya holding periodnya jadi tertanggung seperti itu. Jadi dipikir-pikir lagi. Makanya kalau mau mau komit untuk diinvestasikan atau cuma dideklarasikan atau mau direpatriasikan, nah itu harus dipikir matang-matang dulu seperti itu. Next. Nah, batas waktu repatriasi untuk investasi itu batas waktunya ini batas akhirnya 2022, untuk investasi 30 September 2023. Nah, sekarang ini nih kita masih lagi berjalan periode pengungkapan sukarelanya dulu. Jadi ini dulu yang Bapak Ibu pikirin, ikut di kebijakan 1 atau untuk ikut kebijakan 2 atau ikut kedua kebijakan seperti itu. Next.
Nah, PPS investasi SBN, pembelian SBN-nya, mata uang. Nah, ini juga ada mekanismenya, private placement. Nah, ini ada aturan sendirinya nanti dari pemerintah. SBN-nya itu juga SBN tersendiri ya. SBN itu surat berharga negara, seperti itu. Mungkin ya kalau saya lihat kemarin sih aturannya kayak harus beli ori gitu loh, tapi sebutannya bukan ori. Seperti itu. Next. Nah, investasi harga bersih, hilirisasi renewable, itu penentuan sektor-sektor itu masih usaha melalui KMK, sampai sekarang KMK-nya belum keluar, seperti itu. Jadi kalau yang ini itu karena mungkin masih tahun depan ya, jadi detailnya KMK-nya belum keluar. Jadi next aja dulu. Nah, untuk PPS, untuk laporan investasi, itu yang dilaporkan itu repatriasi sama investasi. Pelaporan pada akhir batas waktu penyampaian laporan SPH. Jadi ini nanti diatur juga, tapi halaman DJP-nya itu belum ada sih, belum ada. Jadi biasanya ya tahu sendirilah DJP. Kalau sudah waktunya mau lapor, baru di halaman DJP-nya keluar. Next. Program pengungkapan sukarela ini apa namanya tambahan PPh final misalnya One Prestasi. Jadi tadi kan sudah komit tuh mau repatriasi atau investasi, tapi ternyata gagal untuk kebijakan satu. Nah, ini tambahan persentase PPh final yang harus dibayar. Nah, persentasenya ini yang harus tadi dibayar bisa pakai SSP yang PPh final tadi. Next. Tambah PPh final untuk kebijakan 2 ini tarifnya jadinya jangan sampai apa namanya? Jangan sampai One Prestasi. Jadinya kalau One Prestasi ya harus ada tambahan ini yang dibayar SKB-nya kayak gitu. Next. Jadi hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta, jadi peserta PPS kebijakan kedua tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum. Jadi yang kemarin itu diperiksa 2016 sampai 2020, ternyata SPT-nya itu lebih bayar, terus dia melakukan restitusi, itu nggak bisa lagi mengajukan restitusi. Jadi lebih bayarnya dianggap hangus atau keberatannya dianggap tidak diajukan. Terus peserta PPS yang One Prestasi mencabut upaya hukum, maka SKP-nya dibatalkan. Jadi laporan SPT pasca PPS, harta bersih itu menjadi tambahan saldo laba ditahan. Ini khusus untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan ya. Jadinya kan di saldo laba ada tambahan saldo laba ditahan. Kalau untuk harta utang SPPH sebagai harta atau utang baru sesuai tanggal SKED dalam SPT 2022. Jadi hartanya dilaporkan kapan untuk data PPS ini? Hartanya dilakukan pelaporan di tahun 2022. Jadi bukan di SPT tahun 2021 ini. Jadi SPT 2021 ini anggap aja belum termasuk dari harta yang kurang dilapor per 2020. Jadi emang agak nggak nyambung sih. Halo? Tapi 2022 harus semuanya dilaporkan semuanya. Terus yang pasti sama kayak TA kemarin, harta di SPPH tidak dapat disusutkan atau diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Seperti itu. Next. Nah, ini sengketa, kalau misalnya ada sengketa, misalnya ada penelitian dari DJP itu membatalkan, terus dari wajib pajak itu merasa nggak salah, nah sengketanya itu hanya bisa dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan pajak. Next. Oke, selesai untuk PPS, selanjutnya ada bonus ya, tentang PPh. Nah, kalau ini contoh-contoh sih, ini formnya yang harus diisi untuk kebijakan pertama. Ini formnya, tapi diisinya bukan secara manual ya, diisinya sekarang sesuai e-form. Jadi kebijakan secara online. Next, ini untuk kebijakan pertama. Ini untuk kebijakan kedua, formnya yang harus diisi ini apa saja, terus detailnya. Next. Ini next. Nah, ini detailnya harus diisi jelas. Ini nanti SKED kalau sudah ngisi semua lampirannya, ini akan keluar SKED
nilai hartanya berapa, bersih, investasi atau apa, semuanya itu otomatis keluar surat keterangannya seperti itu. Jadi nggak ada bukti BPE-nya, bukti penerimaan elektronik nggak ada. Jadi langsung esket. Esketnya nggak perlu nunggu pos dari Kanwil, enggak, tapi secara online. Langsung diunduh. Next. Ini laporan repatriasi, realisasi repatriasi nanti tahun depan 2023 maksimal. Next. Laporan investasi, ini bentuknya semuanya nanti dilaporkan secara online. Next. Investasi bentuknya seperti ini. Next, langsung ke, nah ini kebijakan baru di tahun 2022 khususnya untuk PPH. Jadi ada 4 kebijakan di tahun 2022. Yang pertama tarif PPH badan, yang kedua tarif PPH orang pribadi, yang ketiga pajak atas natura dan atau kenikmatan, yang keempat batas peredaran bruto yang tidak kena pajak. Jadi next. Jadi PPH badan yang dulunya dicanangkan itu turun jadi 20%, next 20% jadi sesuai Undang-Undang HPP itu tetap menjadi 22%. Jadi tahun 2022 ini pajaknya tidak turun sesuai janji di Undang-Undang Ciptaker. Jadi janji adalah hanya janji, padahal nggak sampai 1 tahun sudah berubah. Jadi tetap berlaku 22%, nggak jadi 20%. Oke, next. Untuk tarif PPAOP tadi kan ada pertanyaan, PTKP-nya apakah naik? PTKP tidak naik, tapi bracket pajak penghasilan yang dulunya 0 sampai 50 juta itu kena 0 sampai 50, sekarang naik jadi 0 sampai 60 juta. Jadi bracketnya lapisannya itu naik 10 juta. Jadi sampai dengan penghasilan 60 juta itu hanya kena pajak 5%. Baru 15%-nya 60 sampai 250. Jadi ada apa spread-nya ya, dulu 50, di sini kan 51 juta. 51 juta itu udah kena 15%, tapi sekarang dari batasan 60 sampai 250. Nah, tapi untuk pajak orang yang super duper kaya di atas 5M itu akan kena pajak 35%. Jadi orang-orang kaya di Indonesia yang penghasilannya di atas 5M itu membayar pajak ke negara sampai 35%. Kalau dulu ada batasannya, kalau dulu maksimal 30%, di atas 500 juta semuanya 30%. Sekarang ada tambahan lapisan bracket 500 sampai 5M, di atas 5M langsung kena 35%. Seperti itu. Next. Nah, pajak atas natura. Nah, ini kalau dulu natura kenikmatan ini juga sampai rame di berita-berita, handphone dari kantor, mobil dari kantor, laptop pun akan kena pajak ya, gitu. Nah, itu kenikmatan. Nah, kenikmatan itu adalah pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai. Itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi, kalau di kantor sekarang yang jadi pegawai-pegawai yang dapat kenikmatannya itu apa? Misalnya dapat mobil, dapat perumahan, dapat apa namanya? Biaya jalan-jalan, rekreasi, itu bagian dari kenikmatan. Jadi itu akan dijadikan objek pajak penghasilan. Tapi ada ketentuan natura tertentu yang bukan merupakan pajak penghasilan. Ini ada 5 kondisi kalau makan minum dan dimanfaatkan untuk seluruh pegawai itu juga bukan jadi objek natura, atau natura di daerah tertentu, biasanya di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pemukiman dan lain-lain itu juga masih bukan jadi objek pajak penghasilan, atau natura karena keharusan pekerjaan, misalnya butuh alat keselamatan kerja atau seragam, itu juga boleh jadikan biaya. Terus yang keempat, natura yang bersumber dari APBN, APBD atau APBD DES itu juga bukan merupakan objek. Terus natura dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini harus sesuai sama ketentuan KMK, itu juga bukan merupakan objek pajak. Next. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang
untuk mendukung UMKM di Indonesia. Jadi kalau batas peredaran brutonya tidak melebihi 500 juta, jadi batas peredaran bruto tidak kena pajaknya untuk orang pribadi. Jadi UMKM yang bentuknya orang pribadi, peredaran bruto tertentu yang masuk kategori WPOP PP23, ini adalah WP UMKM, dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun itu tidak dikenakan PPh. Jadi kalau penghasilannya masih di bawah 500 sampai batasan 500 itu tidak dikenakan pajak. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa pemerintah itu mendukung UMKM di Indonesia. Makanya ini adalah aturan baru. Ini kalau Bapak Ibu UMKM di sini itu tidak dikenakan pajak sampai batasan 500. Tapi ini ya khusus untuk orang pribadi, bukan UMKM dalam bentuk badan. Begitu Mbak Lili update-nya tentang PPS dan update terbaru tentang Undang-Undang PPh. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk segera memutuskan apakah mengikuti PPS, melakukan pembetulan SPT-nya, atau dibiarkan. Seperti itu. Jadi pilihan ada di Bapak Ibu semuanya, karena bagaimanapun PPS ini adalah program pengungkapan sukarela. Jadi sukarela dari Bapak Ibu sekalian, apakah pilih nanti dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, karena prinsip di pajak itu kan self-assessment system seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan sore ini. Ini ada pertanyaan selanjutnya, kita bahas dulu atau gimana ya, Lili? Boleh Mbak, kita masih punya waktu kurang lebih 7-8 menit. Kita pakai untuk menjawab pertanyaan. Saya coba baca dulu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ignatius tentang waris. Ini sepertinya sudah dijawab yang tadi ya Mbak Endah ya. Coba mungkin boleh dikoreksi. Ini pertanyaannya untuk waris dalam berupa uang atau rumah, itu pelaporannya bagaimana? Apakah benar sama jawabannya dengan yang tadi, Mbak? Iya, jadi kalau waris dalam bentuk uang dan rumah ya dilaporkan sesuai dengan akta warisnya. Jadi berapa nilai perolehan. Jadi kalau memang yang memberikan warisan itu sudah melakukan sudah yakin bahwa atas harta waris tersebut diperoleh dari penghasilan yang sudah dibayarkan pajaknya, jadi tinggal lapor saja. Jadi bukan jadi objek pajak lagi. Tapi kalau tidak yakin, daripada ditanya lebih dalam lagi, ini yang ngasih warisan ini dulunya dapat hartanya dari mana ya? Nah, itu lebih baik diajukan PPS seperti itu. Oke. Terus Mbak Endah, ini tadi pertanyaan dari Bu Lydia, masih ada lanjutannya. Tentang yang mobil, berarti saya berarti kena kebijakan 1 dan 2 ya, walaupun uang untuk beli mobil yang kedua itu dari yang mobil 1. Iya, jadi kan mobil 2015-nya, apalagi harga mobil itu kalau secara logika harga mobil kan pasti menurun ya. Jadi kalau 2015, makanya kan per 2015 kebijakan pertamanya harga mobilnya berapa. Nah, terus nanti uangnya cair, mobil itu dijual kan plus sama penghasilan lainnya. Nah, itu karena belum dilapor, ya mau nggak mau harus ikut kebijakan kedua karena hartanya masih dimiliki seperti itu. Oke. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari Ibu Salih Halawa. Benar Ibu ya? Untuk tabungan tadi saya bingung. Misalnya di 2015 saldo saya 500 juta, saya ikut PPS 1 dengan nilai 500 juta ini ya tahun 2020. Bila saldo saya naik, selisih saya ikut PPS 2. Bagaimana kalau ketika 31 Desember 2020 saldo saya turun jadi 200 juta? Apakah tidak perlu ikut lagi? Nah, berarti Ibu belum pernah melaporkan harta di 2015 juga kan? Kalau saran saya berarti itu kan harta yang sama. Kalau harta yang sama tapi udah berkurang, berarti kan nggak perlu ikut kebijakan kedua.
kan hartanya nggak ada tambahan, malah berkurang. Berarti kan sudah habis untuk konsumsi atau membeli harta yang lain. Jadi cukup ikut PPS yang pertama, yang 2015 tadi. Kalau memang itu harta yang dari PPS pertama berkurang. Tapi kalau bertambah, berarti kan ada penghasilan dari 16 sampai 2020. Kalau yang pertanyaan tadi kan ingatku 500, terus 2020-nya kan jadi 700. Berarti kan ada tambahan. Berarti ikut kebijakan 1 sama ikut kebijakan 2. Tapi kalau berkurang, ya berarti nggak usah ikut kebijakan 2, 1 aja. Seperti itu. Karena kan sudah mengikuti. Oke. Kemudian ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Adit. Nah, ini nyambung sama pertanyaannya Pak Anten Simbolon sepertinya ya. Maaf Bu, izin tanya kembali, segala harta yang dimiliki baik barang maupun deposito, sebagian dananya berasal dari salary yang diperoleh ketika bekerja dan SPT tahunan yang sudah rutin dilaporkan dari data SPT kantor. Kalau kondisi ini bagaimana? Apakah harus tetap dilaporkan? Terima kasih. Jadi kalau namanya harta itu tetap wajib dilaporkan. Jadi kalau Bapak yakin sudah dibayar pajak penghasilannya karena sudah dipotong perusahaan, jadi yang dipilih adalah pembetulan SPT seperti itu. Tapi kan kadang itu orang itu kan kerja di perusahaan terus kiri kanan bantuin teman dikasih uang setengs atau apa. Nah kadang itu nggak berasa setengsnya langsung habis atau dibuat beli harta atau apa kayak gitu. Nah itu yang suka ketinggalan itu. Nah itu yang lebih apa namanya dihitung-hitung pakai metode pembetulan per tahun dibetulin atau langsung ikut PPS per 2020. Jadi lebih simpel ya. Jadi nggak perlu apa nggak perlu runtutin lagi harta perolehan yang kemarin itu dapatnya dari mana, tapi langsung per 2020 harta sisanya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, semoga terjawab ya Pak Adit. Kemudian ini pertanyaannya Pak Anten Simbolon, sepertinya pertanyaannya kita semua nih kebanyakan, Mbak Endah. Nah, kalau misalnya harta dalam bentuk deposito dan tabungan itu kan sudah kena pajak. Terus kalau kena pajak apa yang kita bayar? Mengingat uang. Nah ya nih, apakah harta dalam bentuk deposito dan tabungan harus dilaporkan dan apakah kena pajak lagi gitu? Karena sepertinya udah dipotong gitu. Jadi kalau kan gini, kalau deposito atau tabungan penghasilannya itu adalah bunga. Jadi selama ini yang sudah dipotong pajak finalnya oleh bank itu adalah atas bunganya. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa punya deposito uangnya dari mana? Jadi pokoknya deposito atau duit yang ditabung itu duitnya dari mana? Apakah dari salary yang sudah dibayarkan dipotong pajaknya oleh pihak lain ataukah dari uang lain-lain seperti itu? Nah, yang sudah dipotong bank itu adalah bunganya. Jadi bank memberikan bunga berapa, dipotong pajaknya dari bunga. Nah, kalau ngomong harus dilaporkan atau tidak, ya wajib dilaporkan. Karena apa? Untuk satu analisa dari kantor pajak, harta yang Bapak Ibu punya ini dapatnya dari mana? Satu hari nanti mungkin depositonya dicairkan, terus buat beli rumah kan wajib harus mempunyai NPWP tuh. Nah, beli rumahnya dari mana? Kalau nggak bisa didukung oleh dana deposito yang sudah dicairkan seperti itu. Jadi harus matching ya, seperti itu. Oke, jadi yang sudah dipotong sama bank itu hanya atas bunga loh, bukan atas pokok depositonya. Baik. Itu Lili. Oke, ini karena waktu, sepertinya saya bacain satu pertanyaan lagi ya Mbak Endah. Ini dari Ibu Barbara. Apabila sebelum tahun 2015 mengikuti misalnya asuransi Jiwasraya atau investasi lain yang kemudian bermasalah dan akhirnya hilang, itu bagaimana pelaporannya? Pengurangan kah atau bagaimana? Nah, kalau pajak itu melihat harta.
Jadi kalau misalnya yang kemarin ikut Jiwasraya sampai sekarang kan jadi masih satu problem ya, itu dipindahkan jadi asuransi bentuk lain atau dicairkan dalam bentuk lain. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melaporkan di tahun perolehan yang 2015 kemarin, pada saat nanti mencairkan dapat harta kan nggak ada matchingnya, jadi dianggap penghasilan pada saat tersebut, seperti itu. Jadi bisa lebih mahal kan, tergantung dari penghasilan yang Bapak Ibu terima dalam 1 tahun. Seperti itu. Gitu. Baik. Ya, semoga terjawab Ibu Barbara. Baik Mbak Endah, karena waktu ini jadi mohon maaf banget juga Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Mbak Endah menerima pertanyaan di luar sesi ini mungkin, atau boleh DM? Kalau atau pertanyaan di sesi ini gratis untuk para nasabah BPR Lestari, free. Saya investasikan waktu saya untuk nasabah BPR Lestari tercinta. Kalau di luar waktu ini nanti kita kontak-kontak lagi, ada nomor telepon saya ya, seperti itu. Oke, Mbak, ini kebetulan di kolom komen ada yang minta di-share kontaknya Mbak Endah kalau mau konsultasi. Mungkin boleh diketikin Mbak Endah nanti biar bisa di-save. Nama saya dan telepon saya juga bisa langsung di-search ke ini kok. Ada di Instagram ya, Mbak ya? 081 330 itu nomor telepon saya. Seperti itu. Bisa di DM juga. Bisa ikutin terus ya, apa namanya ini, Jurnal Catra. Saya juga sering dari tim Catra Lintang itu bikin konten-konten yang berisi edukasi tentang perpajakan juga. Terus di IG juga kita juga sharing-sharing, IG-nya Catra Lintang Konsultama, jangan lupa follow. Nah, itu kita juga suka share-share peraturan-peraturan terbaru, edukasi-edukasi yang terbaru, apa aja yang perlu dilakukan seperti itu, karena pajak itu dinamis ya, banyak peraturan-peraturan pajak yang cepat berubahnya seperti itu. Untuk Natura aja sampai sekarang PMK-nya juga sampai sekarang belum keluar. Jadi saya punya klien-klien hotel itu banyak ekspat yang masih ada di Indonesia, itu banyak sekali benefit-benefit yang ini mana nih yang jadi objek PBA 21 seperti itu. Begitu. Oke. Mbak Endah, sekali lagi terima kasih banget sudah mendedikasikan waktunya ya bersama kita di sini. Ada Bapak Ibu nasabah BPR Lestari, kemudian ada teman-teman dari Lestari Entrepreneur Club juga, ada teman-teman dari komunal juga yang ikut serta berpartisipasi dan mensupport acara pada sore hari ini. Nggak terasa waktunya sudah 1 jam setengah lebih ya, 1,5 jam lebih. Kita udah ngomongin pajak tadi padat banget, banyak juga teknis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa menghubungi Mbak Endah langsung atau bisa follow Instagramnya Jurnal Catra. Jadi di situ Mbak Endah juga sering sharing. Kemudian kalau misalnya kurang greget nih, kalau misalnya cuma liatin dari Instagram aja, boleh langsung sok dihubungi Mbak Endahnya ya, sudah ditinggalkan nomor teleponnya di kolom komen. Kemudian kalau dari saya sih sedikit aja catatannya, mungkin kita sebagai wajib pajak harus aware ya sama harta yang kita miliki dan harus terus aktif untuk mengikuti perkembangan mengenai pajak di Indonesia terutama. Bukan begitu Mbak Endah? Benar. Benar ya. Oke. Apakah kita mau ada sesi foto dulu? Ini ada berapa slide? Ngomong-ngomong, ada 4 slide. Kita mungkin foto dulu ya. Boleh diaktifkan kameranya. Jadi nanti boleh di-share di Instagramnya Bapak Ibu masing-masing. Hari ini sudah sudah ngikutin acaranya LEC, ngomongin tentang pajak. Boleh di-tag di Instagramnya BPR Lestari, di-tag di Instagramnya Lestari Entrepreneur Club, di-tag ke Instagramnya Mbak Endah, ke Catra Lintang, dan Instagramnya Komunal juga boleh banget. Jadi kita ramaikan acara pada sore hari ini ya. Jadi nanti kalau ditanya sama temennya hari ini dapat apa, udah dapat banyak banget informasi dan pengetahuan baru tentang pajak. Oke, semuanya udah buka kamera, kita hitung. Kakak admin boleh dikasih jempol kalau udah siap. Oke, kakak adminnya sudah siap. Kita foto untuk slide pertama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut di slide kedua.
slide kedua. Kita tidak tahu ada di slide yang nomor berapa ya, jadi kita senyum aja. 1, 2, 3. Oke, sekarang di slide ketiga. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Sekarang di slide keempat, yang terakhir. Oke, kita pakai gaya L dong, pelestari ya. 1, 2, 3. Oke, kita udah fotoan semua ini. Saya kembalikan lagi. Ya, karena sesi foto-foto udah, pemaparan materi juga udah, akhir kata, sekali lagi nggak bosan-bosannya saya ngucapin terima kasih untuk Mbak Endah Mirasanti, kemudian Bapak Ibu nasabah BPR Lestari dan member Lestari Entrepreneur Club juga dari komunal ada sudah join sama kita. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi pada sore hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Lilis Running-Room, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Lestari Entrepreneur Club berikutnya. Whoa.